Pukul 4 dini hari. Langit masih gelap. Hanya sayup suara adzan subuh dari masjid kecil di gang sempit yang memecah keheningan. Di sebuah rumah petak berdinding triplek dan atap sengkaratan, pemuda bernama Arkan Fadil bangkit dari sajadah usangnya. Wajahnya yang tenang seolah belum terjamah rasa lelah meski semalam hanya tidur 2 jam setelah pulang menarik ojek hingga pukul 1. Ia bangkit, membangunkan ibunya, Bu Yusri, seorang janda tua dengan tubuh renta dan batuk yang tak kunjung sembuh. Bu, ayo sholat subuh dulu. Biar Arkan yang siapkan air hangatnya. Dengan suara serak dan mata sembab, ibunya hanya mengangguk sambil menggenggam mukena yang sudah mulai kekuningan karena usia. Air dari termos kecil dituangkan Arkan ke baskom, lalu ia cuci kaki dan tangan ibunya pelan-pelan. Setelah sholat berjamaah, Arkan menyempatkan diri membaca Al-Quran. 1 halaman. Lalu ia mengecup tangan ibunya. Doakan Arkan selamat di jalan, Bu. Hari ini banyak order karena akhir bulan. Sambil memasukkan roti tawar dan 2 botol air mineral ke dalam tas lusuhnya, ia mengenakan jaket ojol hijau dan helm bertuliskan, La ilaha illallah, yang ia beli dari penjual online sunnah. Helm itu bukan sekadar pelindung kepala, tapi juga semacam identitas iman baginya. Motor tua Honda Beat 2010 itu batuk-batuk saat dinyalakan. Knalpotnya berasap, dan kadang mati sendiri saat idle. Tapi Arkan tak pernah mengeluh. Ia justru menepuk-nepuk stangnya dan bergumam. Bismillah, ya temanku. Hari ini kita cari nafkah buat hidup, dan semoga kita tetap di jalan Allah. Di antara lautan motor di jalanan Jakarta, Arkan tidak menonjol. Ia bukan pahlawan bertubuh kekar. Ia hanya pemuda berkulit legam dengan mata sayu dan suara lirih. Tapi setiap pelanggan yang naik di boncengannya, entah kenapa merasa aman. Ia selalu memulai dengan salam. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Mau diantar kemana hari ini? Ada satu kebiasaan kecil Arkan yang diam-diam menginspirasi. Setiap selesai mengantar penumpang, ia akan menyisihkan Rp2.000 ke dalam dompet kecil berwarna hitam. Itu adalah uang Jumat yang ia kumpulkan tiap hari dan akan ia sedekahkan secara diam-diam ke kotak amal masjid. Kadang hanya Rp10.000 seminggu, tapi Arkan yakin. Sedekah kecil yang ikhlas lebih berat timbangannya di akhirat. Ia juga punya kebiasaan berhenti sholat di masjid manapun saat azan berkumandang. Tak peduli sedang mengejar insentif atau dikejar order. Beberapa driver lain mengolok. Wah si santri lagi, dapat bonus dari Allah, bro? Tapi Arkan hanya tersenyum. Kalau rezeki kita takut hilang karena sholat, berarti kita belum kenal siapa pemberi rezeki. Setiap hari Arkan bekerja dari pukul 5 pagi hingga 11 malam. Sering ia makan hanya sekali sehari. Jika dapat pelanggan baik hati, ia bersyukur. Jika kena marah atau cancel sepihak, ia diam saja. Saat pulang, ia selalu membawa 2 hal, air mata lelah dan senyuman sabar. Setelah menaruh helm dan jaket, ia selalu memastikan ibunya tidur dengan nyenyak dan mengecek adiknya yang sedang belajar sambil mengisap pulpen. Nis, jangan begadang terus. Kak Arkan mau bantu hafalin ayat yang besok diujiin, ya? Adiknya, Anissa, baru kelas 10 SMA. Ia sering berkata pada teman-temannya, kakakku nggak kaya. Tapi dia orang paling sabar dan paling islami yang pernah aku kenal. Di jalanan penuh kebisingan, kemacetan, dan emosi, Arkan seperti cahaya kecil yang menyala tenang. Ia tidak bicara banyak soal agama, tapi hidupnya mencerminkan ajaran Islam yang murni, jujur, sabar, menolong, dan taat. Ia bukan ustaz. Ia tak punya ribuan followers. Tapi tindakannya adalah dakwah yang diam. Doanya yang lirih di atas motor, zikirnya di lampu merah, dan sujud panjangnya di sajadah robek, mungkin tidak viral di dunia, tapi dicintai langit. Arkan bukan siapa-siapa di dunia ini. Tapi Allah tahu, ia adalah hambanya yang ikhlas. Dan di mata Allah, ikhlas lebih besar daripada 1000 pujian. Minggu pagi itu langit cerah, seolah pertanda hari yang tenang. Arkan mengantar seorang penumpang ke daerah Rawamangun, seorang ibu muda yang hendak membawa anaknya kontrol ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, bocah kecil itu muntah dan mengenai jaket Arkan. Sang ibu tampak panik dan minta maaf berkali-kali. Mas, maaf banget. Anak saya mual dari tadi. Maaf jaketnya jadi kotor. Arkan hanya tersenyum tenang. Gak apa-apa, Bu.
Anak kecil kalau sakit memang begitu. Nanti saya cuci. Semoga cepat sembuh ya, Dick. Ia mengantar mereka hingga selesai tanpa menambah biaya sepeser pun. Tapi ketika hendak pulang, motornya mogok di pinggir jalan. Mesin tak mau menyala. Berkali-kali ia mencoba kickstarter, tapi hanya suara mesin serak yang terdengar. Panas matahari menyengat. Keringatnya menetes deras dari pelipis hingga dagu. Lalu ia duduk di trotoar, membuka bekalnya, sepotong tahu isi dan 2 keping biskuit sisa sedekah penumpang hari Jumat kemarin. Makanan itu ia kunyah pelan-pelan sambil memandangi motornya yang diam tak berdaya. Seseorang pengemudi mobil lewat dan menertawakan. Waduh, ojolnya mogok. Kasihan. Mungkin Allah nyuruh istirahat dulu. Alih-alih marah, Arkan tersenyum sambil menjawab pelan. Mungkin Allah sedang menghapus dosa saya lewat panas ini. Arkan menuntun motornya sejauh 3 kilometer ke bengkel kecil di gang sempit. Montir mengatakan bahwa dinamo starter dan akinya rusak total, butuh biaya sekitar Rp450.000. Jumlah yang sangat besar untuk Arkan, yang dalam sehari hanya menghasilkan Rp60.000 Rp100.000 bersih, itu pun kalau tidak hujan. Dengan suara pelan, ia bertanya. Boleh dicicil, Bang? Saya bayar separuh dulu. Sisanya minggu depan, insya Allah. Montir itu setuju. Bukan karena Arkan pintar bicara, tapi karena wajah dan sikapnya membuat orang lain merasa dihormati. Ia memperlakukan setiap orang dengan sopan, bahkan saat sedang terpuruk. Setelah motornya selesai diperbaiki, ia tak langsung pulang. Ia mampir ke masjid kecil dan sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya, air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku tidak punya siapa-siapa kecuali Engkau. Jika ini jalan untuk mengangkat derajatku, aku rela. Tapi kuatkan pundakku, agar tidak menyerah. Sepulang dari bengkel, rumahnya tampak gelap. Lampu padam. Bukan karena listrik mati, tapi karena meteran sudah dicabut. Ibu dan adiknya duduk di ruang tamu tanpa penerangan. Kak, maaf. Tadi orang PLN datang. Kita nunggak 3 bulan. Meterannya dicabut. Arkan terdiam. Ia tidak marah. Ia tidak panik. Ia hanya menatap ibunya dan berkata, Bu, nggak apa. Kita masih bisa nyalain pelita pakai minyak tanah. Yang penting kita masih punya rumah dan hati yang terang. Ia lalu mengambil lilin dari laci dan menyalakannya. Sinar kecil itu menerangi wajah ibunya yang muram. Ia lalu duduk bersama mereka, membacakan surat Ar-Rahman pelan-pelan di bawah cahaya temaram. Di akhir malam, adiknya bertanya lirih. Kak, kenapa Allah selalu uji kita terus? Arkan mengusap kepala adiknya dan menjawab. Karena Allah ingin kita tetap dekat. Kalau hidup kita terlalu enak, mungkin kita lupa bersyukur. Pukul 2 dini hari, handphone Arkan bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi ojol. Ada penumpang emergency, seorang bapak tua yang harus segera ke rumah sakit. Arkan langsung bangkit, menyelinap keluar tanpa membangunkan ibunya. Sesampainya di lokasi, si bapak ternyata adalah pensiunan guru ngaji yang terkena serangan jantung ringan. Dengan cekatan Arkan membantunya naik motor, mengikatkan jaketnya agar tubuh si bapak tak kedinginan, dan meluncur ke rumah sakit. Setelah urusan selesai dan si bapak ditangani, Arkan hendak pamit. Tapi pria itu menahannya. Nak, kamu baik sekali. Saya cuma bawa sedikit uang. Tapi ini ada selembar uang 100.000. Tolong terima. Arkan menolak. Tapi pria itu memaksa. Ini bukan ongkos. Ini doa saya, agar kamu disayang Allah. Esok paginya, Arkan menggunakan uang itu untuk membayar separuh tunggakan listrik dan membeli nasi bungkus untuk ibunya. Ia pun menyisihkan sebagian untuk kotak sedekah. Di masjid, ia berkata dalam hati. Ya Allah, aku tak tahu dari mana pertolongan MU datang. Tapi Engkau selalu datang tepat saat aku hampir putus. Ampuni aku karena sempat ragu. Kesabaran bukan berarti diam saat dihina. Tapi tetap bersyukur ketika seluruh jalan terlihat gelap. Dan Arkan memegang erat cahaya itu, bahkan saat cahaya tinggal 1 lilin. Hari itu, tanggal 25 Ramadan. Langit Jakarta murung, seperti menandakan sesuatu yang besar akan terjadi.
Suasana kota mulai lengang karena sebagian warga memilih mudik lebih awal. Tapi Arkan tetap beraktivitas seperti biasa. Ramadan bukan alasan baginya untuk bermalas-malasan, justru menjadi peluang untuk meraih pahala berlipat. Setelah sahur dengan nasi sisa semalam dan telur dadar setengah matang, Arkan mencium tangan ibunya. Doakan Arkan hari ini ya, Bu. Insya Allah hari ini Arkan targetin 20 trip, biar bisa beli baju baru buat ibu dan Nisa. Ibunya hanya mengangguk. Di balik senyum itu, ada rasa khawatir. Perasaannya tak enak sejak semalam. Tapi ia tak ingin menghalangi Arkan mencari rezeki. Menjelang siang, Arkan berada di dekat pasar Perumpung, kawasan padat yang terkenal rawan bentrokan antar kelompok preman. Hari itu, sebuah konflik antar geng parkir liar dan ormas lokal meledak menjadi kerusuhan. Lemparan batu beterbangan. Teriakan-teriakan menyesakan udara. Beberapa toko dilempari. Api mulai membakar gerobak dan warung kecil. Arkan sedang mengantar seorang lansia, seorang nenek penjual sayur, menuju rumah cucunya yang sakit. Di tengah jalan, motor mereka terhenti karena kerumunan massa. Arkan segera turun, membantu si nenek mencari tempat aman. Tiba-tiba, dari arah warung kayu yang sudah dilahap api sebagian, terdengar teriakan anak kecil. Di dalam, seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun terjebak bersama seorang ustaz muda yang sedang menenangkan anak itu sambil batuk-batuk akibat asap. Warga sekitar panik, tapi tak ada yang berani masuk. Api menjilat semakin liar, dan pecahan kaca mulai berjatuhan. Tanpa pikir panjang, Arkan melepas jaket dan helmnya. Ia lari menerobos api yang mulai membakar dinding kayu. Ustaz, pegang tangan saya. Anak itu biar saya gendong. Dengan kain basah yang ia celup dari ember bekas, Arkan melilit wajah anak itu dan menggendongnya erat. Ia keluar dari kobaran api sambil batuk keras, lalu kembali lagi, kali ini untuk sang ustaz. Namun ketika hendak menarik ustaz keluar, sebuah batu besar yang dilempar dari kerumunan mengenai bagian belakang kepala Arkan. Tubuhnya goyah, dan api sempat membakar bagian belakang bajunya. Ustaz itu berteriak, "Mas, sudah, tinggalkan saya. Selamatkan dirimu." Tapi Arkan, dalam keadaan berdarah, tetap menarik sang ustaz keluar. Beberapa detik setelah mereka berhasil keluar, atap warung itu runtuh seluruhnya. Jika terlambat 2 detik saja, semuanya bisa tewas. Arkan rebah di jalan. Darah mengalir dari pelipisnya. Suaranya melemah. Tapi bibirnya masih tampak bergerak. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Orang-orang mengelilinginya. Beberapa menangis. Ustaz yang ditolongnya memangku kepala Arkan dan mengusap rambutnya yang basah oleh peluh dan darah. Kau luar biasa, nak. Kau pilih mati untuk menyelamatkan kami. Arkan membuka matanya terakhir kali dan tersenyum. Kalau saya wafat, tolong, sampaikan ke ibu saya minta maaf belum sempat belikan baju lebaran. Lalu matanya menutup dengan tenang. Jenazah Arkan dibawa ke rumah sakit. Berita tentang pemuda ojol yang meninggal saat menyelamatkan ustaz dan anak kecil langsung menyebar viral di media sosial. #ojol syahid trending dalam waktu 6 jam. Saat jenazahnya dimandikan di masjid, beberapa relawan bersaksi. Tubuhnya masih hangat. Tidak kaku. Wajahnya tersenyum. Dan, ada bau wangi, seperti bunga melati dan kayu cendana. Padahal ia baru saja terbakar. Sang imam masjid berbisik lirih kepada para warga. Ini bukan kematian biasa. Ini adalah kematian yang Allah muliakan. Saya yakin dia syahid. Saat pemakaman, ayat ini dibacakan berulang kali. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka mati. Bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah, 154. Ibu Arkan hanya menangis dalam diam. Tapi di matanya, tidak ada air mata penyesalan. Ia tahu anaknya tidak mati dalam kesia-siaan. Ia tidak punya pangkat. Tidak punya panggung. Tapi ia punya keberanian, iman, dan cinta kepada sesama. Dan itu cukup bagi Allah untuk menjemputnya dengan husnul hatimah. Hujan turun perlahan sore itu, seperti langit pun ikut berkabung. Di halaman masjid kecil di Gang Sempit Jakarta Timur,
Ratusan orang memadati area pemakaman. Sebagian besar tidak mengenal Arkan secara pribadi. Tapi mereka datang. Karena hati mereka tergugah. Karena nama Arkan kini telah menjadi simbol keberanian yang bersumber dari iman. Prosesi pemakaman berjalan hikmat. Beberapa orang yang ikut memandikan jenazah Arkan bersaksi di hadapan jamaah. Demi Allah, kami belum pernah memandikan jenazah yang seperti ini. Wajahnya tersenyum, tubuhnya ringan, bahkan darah yang mengering pun seperti harum. Tangannya lembut seperti orang yang sedang tidur. Seorang ustaz yang hadir menambahkan, inilah yang disebut dalam hadits Rasulullah, bahwa syahid di jalan Allah adalah mereka yang wafat membela kehidupan, membela kebenaran, dan menolong sesama dengan niat karena Allah. Sebelum liang lahat ditutup, ibunya, Bu Yusri, berdiri mematung sambil memeluk baju Arkan yang masih beraroma bensin dan keringat. Ia tak menangis histeris. Tapi air matanya jatuh perlahan, seperti aliran sungai yang tenang tapi dalam. Anakku, kau bukan lagi milikku. Kau sudah jadi milik Allah. Semoga Allah memuliakanmu, lebih dari yang bisa ibu bayangkan. Keesokan harinya, media lokal dan nasional mulai menyoroti kisah Arkan. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan Arkan menyelamatkan anak kecil dari warung yang terbakar, menyebar luas di TikTok, Instagram, dan YouTube. Warganet membuat kolase video dengan kutipan ayat Al-Quran dan suara rekaman adzan. Lagu latar, Assalamualaikum ya Rasulullah, mengiringi video tersebut. Dalam 24 jam, lebih dari 3 juta penonton melihat video itu. Komentar-komentar membanjiri. Ya Allah, pemuda ini lebih mulia dari banyak tokoh terkenal. Kalau semua tukang ojek seperti ini, mungkin negara kita penuh rahmat. Saya kembali sholat gara-gara nonton kisah ini. Terima kasih, Arkan. Masjid tempat Arkan biasa sholat 5 waktu dan itikaf di malam hari Ramadan, kini dipenuhi pelayat yang ingin berdoa untuknya. Tak ada seorang pun yang menyangka, pemuda yang sering sendirian saat tahajud itu kini dikenal dan dikenang ribuan orang. Dewan Masjid pun bermusyawarah dan mengumumkan. Mulai hari ini, nama masjid ini diubah menjadi Masjid Arkan Syahid. Sebagai bentuk penghormatan bagi seorang anak muda yang wafat dalam husnul hatimah, dalam keadaan menyelamatkan nyawa, dan dalam kondisi puasa Ramadan. Berbagai komunitas dan lembaga kemanusiaan datang ke rumah Bu Yusri. Mereka menyalurkan santunan, beasiswa untuk Anissa, bahkan membantu merenovasi rumah petak mereka yang sempit. Seorang ustaz dari pondok pesantren terkenal mengatakan, kami ingin memberi beasiswa penuh untuk Anissa, adik almarhum Arkan. Jika ia mau, kami akan bantu sampai kuliah dan bahkan ke Mesir. Anissa yang saat itu menangis haru, hanya mampu berkata, Kak Arkan memang gak pernah nyari dunia. Tapi justru karena itu, Allah kasih semua ini ke dia. Beberapa driver ojol yang dulunya sering menggoda Arkan, kini mulai berubah. Mereka mendirikan komunitas ojol bertakwa, mengadakan kajian rutin, dan menyebarkan jaket ojek bertuliskan, zikir di jalan, syahid di akhir. Salah satu dari mereka berkata di acara tahlilan. Kami dulu sering anggap Arkan itu sok alim. Tapi ternyata, dia jauh di atas kita. Ia nggak pernah berceramah, tapi perbuatannya bikin kami malu. Semoga kami bisa nyusul dia, dalam husnul hatimah. Ustaz Hanif, yang diselamatkan Arkan saat kerusuhan, menjadi saksi mata terakhir hidupnya. Dalam sebuah ceramah yang viral, ia berkata dengan mata berkaca. Arkan itu, kalau dia punya uang Rp10.000, maka Rp5.000-nya dia sedekahkan. Kalau ada 2 pelanggan, satu kaya dan satu ibu hamil, dia pasti ambil yang butuh pertolongan. Dia seperti malaikat yang menyamar jadi tukang ojek. Ketika ia menyelamatkan saya sempat bilang, tinggalkan saya, selamatkan dirimu. Tapi ia hanya jawab, kalau Ustaz mati, siapa yang dakwahin anak-anak nanti? Dia syahid. Dan saya bersaksi bahwa dia mati dalam keadaan menyebut nama Allah, dalam keadaan berpuasa, dan dalam keadaan menyelamatkan nyawa orang lain. Sebagian orang hidup 100 tahun tapi tak berarti apa-apa. Arkan hanya hidup 24 tahun, tapi namanya ditulis langit dan dikenang bumi. Hari-hari setelah pemakaman Arkan tak pernah benar-benar sepi. Rumah petaknya yang dulu gelap dan tak dikenal orang, kini menjadi tempat ziarah diam-diam. Para tetangga, anak muda, ibu-ibu, hingga ojek online dari kota-kota lain berdatangan untuk sekadar membaca Al-Fatihah di depan rumah itu atau memeluk Bu Yusri yang kini sering dipanggil ibunya syahid.
3 hari setelah kepergian Arkan, beberapa orang mulai menceritakan mimpi yang mereka alami. Bu Yusri bermimpi Arkan datang mengenakan gamis putih bersih, wajahnya bercahaya, dan aroma tubuhnya harum seperti bunga kasturi. Dalam mimpi itu, Arkan berkata, "Bu, jangan sedih. Allah sangat baik pada Arkan. Semua sakit, lelah, dan tangisan ibu, sekarang sudah Allah balas. Arkan bahagia, Bu. Di tempat ini, gak ada panas, gak ada lapar, cuma ada zikir, doa, dan senyum." Beberapa jamaah masjid juga mengaku mimpi serupa. Bahkan seorang anak kecil, anak dari penumpang Arkan dulu, berkata, "Aku mimpi Om Arkan ngajak aku main di taman. Taman besar banget. Banyak kupu-kupu. Terus Om Arkan bilang, 'Sholat terus ya, biar kita ketemu lagi nanti.'" Kematian Arkan tidak hanya menyentuh keluarga dan teman dekat, tapi juga mengubah arah hidup banyak orang. Andi, seorang ojek online yang dulu sering nongkrong sambil merokok dan bermain judi online, kini memutuskan untuk taubat. Ia mengganti ringtone HP-nya dengan adzan, mencetak foto Arkan kecil dan menempelkannya di dashboard motornya. Arkan itu malaikat. Allah utus dia ke kita biar kita sadar, kita belum jadi apa-apa. Salah satu penumpang Arkan, seorang wanita muda yang dulunya tidak berjilbab, menuliskan kisah Arkan di akun media sosialnya. Saat itu Mas Arkan hanya bilang, "Semoga mbaknya sehat dan selalu dijaga Allah." Tapi cara dia bicara, tatapan matanya, dan doa itu, seperti membekas di hati saya. Hari ini, saya pakai hijab untuk pertama kalinya dalam hidup. Dalam saku jaket Arkan yang dikembalikan oleh petugas rumah sakit, ditemukan sebuah buku kecil lusuh. Isinya adalah catatan harian Arkan. Di halaman terakhir, tertulis tangan Arkan yang sedikit gemetar. "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan ulama, bukan hafiz, bukan orang yang sempurna. Tapi aku ingin mati dalam keadaan mencintai MU, mencintai Rasul MU, dan mencintai manusia karena MU. Kalau suatu hari aku mati, jangan biarkan aku dilupakan. Bukan karena aku ingin dikenang, tapi karena aku ingin dakwahku terus hidup, meski aku sudah tak bernyawa." 6 bulan setelah kematiannya, Masjid Arkan Syahid menjadi pusat kegiatan keislaman bagi pemuda. Di situ lahir gerakan baru bernama Hijrah Ojol Indonesia, komunitas yang mengadakan kajian keliling di parkiran dan warung-warung. Anissa, adik Arkan, kini menjadi aktivis dakwah remaja. Dalam salah satu acara peringatan 40 hari wafat Arkan, ia berpidato, "Kakakku nggak pernah punya panggung. Tapi Allah kasih dia panggung yang abadi. Kakakku nggak pernah jadi artis. Tapi Allah buat dia viral di langit dan bumi. Hari ini, aku bersaksi bahwa hidup sederhana tidak menghalangi kita untuk jadi luar biasa di mata Allah. Karena yang dinilai, bukan seberapa besar namamu, tapi seberapa dalam cintamu kepada Allah dan sesama." Kisah Arkan bukan sekadar kisah kematian, tapi kisah kehidupan sejati. Ia telah tiada, tapi nilai-nilainya hidup dalam setiap zikir, dalam setiap sedekah diam-diam, dalam setiap pemuda yang bangkit dari malasnya. Dalam setiap orang yang kembali ke jalan Allah karena terinspirasi oleh satu sosok yang mati sebagai syahid, tapi hidup di sisinya. Mati syahid bukan hanya untuk yang mengangkat senjata, tapi juga untuk mereka yang mengangkat niat, mengangkat iman, dan mengangkat cinta karena Allah. Arkan adalah salah satu dari mereka. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran, 169.